Mari saudara-saudara sekalian, kita akan membaca hari ini dari Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan melanjutkan perenungan kita dari Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat yang ke-31 sampai dengan 36. Kita akan membacanya. Tapi hari ini kita akan renungkan sampai ayat yang ke-33 saja. Mari kita lihat 31 sampai 36 dan mari kita boleh baca berganti-gantian. Pria terlebih dahulu, 1, 2 ya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu. Karena firman-Mu yang menyatakan siapakah Engkau. Dan ketika kami mengenal Engkau, hidup kami boleh memiliki sukacita. Ketika kami mengenal Engkau, maka hidup kami boleh diubahkan. Ketika kami mengenal Engkau, maka kami boleh berada di jalan yang benar. Kiranya Tuhan nyatakanlah diri-Mu bagi kami, bukalah hati kami, mampukanlah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kiranya dengan segala keterbatasan, kemuliaan-Mu ya Tuhan boleh dinyatakan meskipun manusia begitu terbatas untuk menyatakannya. Kiranya Tuhan berbelas kasih, beritakanlah kehendak-Mu dan firman-Mu bagi kami. Kami menanti Tuhan yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita minggu yang lalu berakhir di ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30, Yohanes Pembaptis mengatakan kalimat yang sangat terkenal. Dan bahkan kalimat itu menjadi lagu juga untuk anak-anak sekolah minggu. Yaitu, ia harus makin besar, yaitu Yesus Kristus. Dan aku harus makin kecil, yaitu dirinya sendiri. Nah, maka hari ini saudara-saudara sekalian kita akan melihat alasan kenapa Yesus yang harus makin besar dan kita yang harus makin kecil. Bukan hanya Yohanes Pembaptis yang tentu saja harus makin kecil, tetapi kenapa kita juga harus makin kecil. Nah, ini alasan-alasan inilah yang ingin kita lihat bersama dan kita ingin renungkan. Di dalam perenungan kita nanti kita akan melihat ada doktrin kristologi yang sangat padat yang ingin disampaikan oleh bagian yang tadi kita baca, yang ingin disampaikan oleh Yohanes Rasul. Selain ada doktrin kristologi yang sangat padat, ada doktrin Trinitas, doktrin Allah Tritunggal, ada doktrin gereja, dan juga doktrin keselamatan. Nah, ini yang ingin kita lihat bersama, tapi bukan menjadi satu pembahasan yang bersifat intelektual, tapi kiranya kita boleh renungkan dan kita boleh lihat kemuliaan Tuhan kita. Nah, alasan yang pertama saudara-saudara sekalian di ayat 31 dibahas di sini bahwa kenapa Yesus yang harus makin besar? Karena dikatakan dia datang dari atas. Dengan kata lain, dia datang dari sorga. Maka dia di atas segalanya. Ayat 31 di bagian awal dibuka dengan yang datang dari atas, di atas semuanya. Kemudian ditutup juga dengan kalimat yang mirip. Yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Nah, maka dari awal dan dari akhir ditutup dengan tema yang sama. Kristus di atas dari segala-galanya. The superiority of Christ. Kenapa? Karena dia datang dari atas. Nah, ini dikontraskan dengan manusia yang berasal dari bawah, dari bumi. Maka kita bukan above all. Kita normal, kita average, kita sama rata. Kita tidak lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yesus di atas dari segala-galanya.
Maka bagian yang pertama ini Yohanes Rasul ingin menyatakan bahwa Yesus di atas dari semuanya karena originnya, asalnya itu dari sorga. Yesus berasal dari atas, Yesus berasal dari sorga. Di dalam Yohanes 1 sudah dibuka pasal yang pertama, ayat yang pertama dengan kalimat, Dia pada mulanya bersama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Siapakah itu? Sang Firman. Dia berasal dari sorga, kemudian Dia datang ke dalam dunia. Dia dari kekekalan, kemudian Dia masuk ke dalam sejarah. Dia dari ketidakterbatasan, kemudian rela menjadi terbatas. Maka saudara-saudara sekalian, inilah Yesus yang berbeda dengan manusia yang lain, termasuk berbeda dengan para pemimpin agama lainnya. Semua kita pada mulanya adalah debu tanah, dari bawah, dari bumi. Kita bukan datang dari sorga ke dalam, kemudian masuk ke dalam dunia, tapi kita memang dari dunia. Kita bukan datang dari kekekalan, tetapi memang kita dari produk sejarah. Kita bukan dari ketidakterbatasan, tetapi kita memang terbatas. Jadi ada perbedaan kualitatif antara Yesus dengan manusia, antara Yesus dengan pemimpin agama lainnya. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita coba aplikasikan, kaitkan di dalam perbandingan antara iman Kristen dengan iman-iman yang lain, maka adalah salah kalau kita mengatakan semua iman sama. Itu salah. Adalah salah untuk mengatakan semua jalan menuju kepada Allah yang benar. Itu juga salah. Adalah salah untuk mengatakan semua jalan pasti akan berhasil. Itu juga salah. Kenapa? Karena Yesus berbeda dengan jalan-jalan lainnya. Dia adalah jalan yang bukan dari bawah. Semua jalan yang manusia coba buat, agama itu semua dari bawah. Dari bawah. Tapi Yesus bukan dari bawah, Yesus membuka jalan dari atas supaya kita boleh naik ke atas. Dia yang terlebih dahulu berinisiatif membuka jalan supaya kita bisa naik ke atas. Tetapi agama membuka jalan justru dari bawah. Maka jalanmu, kata Tuhan di dalam perjanjian lama, bukan jalanku. Bedanya langit dan bumi. Ini yang Tuhan sendiri katakan di dalam perjanjian lama. Nah maka saudara-saudara sekalian, kalau kita balik kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sadar perbedaan dia dengan Yesus. Memang Yohanes Pembaptis itu nabi yang diutus Allah. Memang Yohanes Pembaptis itu nabi yang paling besar. Karena dialah yang paling terakhir bisa menyatakan inilah Sang Mesias. Tidak ada nabi di perjanjian lama yang secara langsung menyatakan Mesias. Kecuali Yohanes Pembaptis. Dia nabi yang paling besar. Tapi Yesus bukan nabi. Bukan saja nabi. Bukan saja guru yang diutus Allah. Tapi Yesus adalah anak tunggal Allah. Maka bagi Yohanes Pembaptis, Yesus harus makin besar. Dan aku harus makin kecil. Sekali lagi. Maka dari itu bagi Yohanes Pembaptis, Yesus harus makin besar dan aku, dan bukan hanya Yohanes Pembaptis, tapi kita juga harus makin kecil. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin kita katakan ya ini sudah jelas, kita sudah tahu tentang ini. Tapi seringkali saudara-saudara sekalian dalam hidup kita justru terbalik. Kita yang ingin di atas segala-galanya. Kita yang ingin untuk jadi above all. Kita yang ingin untuk tampil menunjukkan ego kita, kepentingan kita, kita yang jadi pusat, sehingga akhirnya kita yang mau jadi above all. Nah maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, kita lupa bahwa kita ini seperti kata Yohanes Pembaptis adalah sahabatnya mempelai pria. Kita bukan mempelai pria. Ini metafora yang kita lihat minggu lalu. Yohanes Pembaptis mengatakan dia adalah sahabatnya mempelai pria. Maka dia menarik dirinya keluar. Dia bukan yang utama mempelai pria dan mempelai wanita. Tetapi aku bersuka cita karena melihat mempelai pria yaitu Kristus disandingkan dengan umatnya sang mempelai wanita. Nah maka saudara-saudara sekalian, mari kita ingat kita bukan above all. Kita bukan mempelai pria, Kristuslah mempelai pria itu.
Jangan kita menutup kegemilangan, jangan kita menutup kemuliaan dan semarak Allah. Itu dosa, saudara. Jadi kalau ditanya apa itu dosa? Dosa itu berarti mencuri kemuliaan Allah. Kita yang curi kemuliaan Allah, kita yang mau ambil kemuliaan Allah bagi kita. Maka inilah dosa. Saudara-saudara sekalian, seringkali mungkin di rumah kita pakai Alkitab mengatakan, ya istri harus tunduk kepada suami. Padahal ego suami yang diutamakan dengan memakai Alkitab sebenarnya. Jadi Alkitab cuma sebagai tameng untuk menunjukkan, untuk menjadi sarana supaya ego kita yang utama, yang bisa diutamakan. Tapi istri juga tidak kalah ya, bisa pakai Alkitab dengan mengatakan suami harus mengasihi istri. Padahal istri yang ingin untuk menjadi senternya. Dalam pekerjaan kita bisa semena-mena memperlakukan bawahan atas dasar kita yang jadi tuannya. Padahal itu hanya ego kita. Sebagai pekerja, kita mungkin berpikir ya saya tidak bekerja sebaik-baiknya karena saya mau layani Tuhan bukan layani manusia. Ada benarnya. Tetapi bukankah Alkitab mengatakan justru layanilah Tuhanmu dengan setulus-tulusnya, dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi seringkali justru kita pakai Alkitab untuk membenarkan diri, tapi sebenarnya ego kita yang diutamakan. Di gereja sepertinya mungkin kita mencari firman, tapi mungkin kita cuma mau cari solusi kehidupan, cuma mau cari kesenangan emosikah, kesenangan berpikirkah, intinya diri lagi-lagi yang diutamakan. Diri yang jadi above all, bukan menyembah Tuhan di dalam ibadah, tetapi mau melayani diri. Akhirnya ke gereja seperti mungkin kita datang ke dalam mall sehingga kita ingin mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bukan memberikan diri kita dipersembahkan bagi Tuhan. Mari kita ingat kata Yohanes Pembaptis. Aku harus makin kecil. Ia harus makin besar. Ada kata harus. Kenapa harus? Karena kita dari bawah. Yesus dari atas. Yesus above all. Yesus bukan yang average, kita yang average, kita yang normal, kita yang sama rata. Kristus above all. Nah maka ini alasan yang pertama, kenapa ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Karena datangnya Yesus, asalnya Yesus, the origin of Christ, dia dari atas. Berarti kalau dia dari atas, dia bukan dari bawah, dia dari luar, turun ke bawah, turun ke dalam dunia untuk menyatakan siapakah Bapa. Nah, maka sekarang kita lihat alasan yang kedua. Alasan yang pertama adalah the origin of Christ. Kristus asalnya dari mana? Yang kedua, setelah bicara siapakah Kristus, asalnya dari mana? Maka yang kedua, di bagian ini justru yang dinyatakan adalah yang menjadi knowledge-nya Kristus. Tadi origin, sekarang knowledge. Tadi siapakah Yesus, sekarang apa yang Yesus ketahui. Apa yang Yesus beritakan. Nah ini ayat selanjutnya di ayat yang ke-32. Dikatakan ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Nah saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan pengetahuannya Kristus? Apa yang Yesus beritakan? Pertama-tama di dalam Injil Yohanes dikatakan pengetahuan Kristus bukan dari bawah tapi dari atas. Lagi-lagi ya, gambaran posisi ini sangat penting. Dari atas bukan dari bawah. Makanya dikatakan ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Jadi dari atas bukan dari bawah. Maka kalau ini dari atas, ini adalah knowledge yang paling utama. Sumber utama, primary source. Bukan sumber kedua, bukan secondary source. Primary source tentang siapa? Tentang siapakah Allah. Primary source tentang karakter Allah. Primary source tentang isi hati Allah. Primary source tentang rancangan Allah. Semuanya ini dinyatakan oleh Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita misalkan kuliah ya, terus kita ditugaskan untuk buat tulisan tentang seorang tokoh
Ambil contoh misalkan kita mau buat tulisan tentang Luther. Maka biasanya dosen itu akan kasih nilai tinggi kalau tulisan kita banyak mengutip tulisan aslinya Luther. Ya kan? Primary source-nya kalau banyak dikutip, maka ini yang akan memberikan kepada kita nilai yang tinggi. Tapi kalau kita banyak ambil dari secondary source, yaitu dari tulisan orang tentang Luther, ini kurang kuat tulisan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, yang Yohanes ingin katakan di sini adalah tulisan berita dari Yesus itu adalah primary source, bukan secondary source. Kenapa? Karena dikatakan dia memberikan kesaksian dari apa yang dilihatnya dan didengarnya. Apa yang dilihatnya dan didengarnya di mana? Dari sejak kekekalan. Di mana? Di sorga. Di mana? Di atas. Yang dilihat dan didengarnya. Saudara, ini gambaran bukti yang kuat di dalam pengadilan. Nah, kalau bicara kesaksian, maka kesaksian itu sebenarnya metaforanya pengadilan. Tadi kan waktu kita mulai pertama, metaforanya metafora pernikahan. Ada mempelai pria, ada mempelai wanita. Yohanes Pembaptis menjadi sahabat mempelai pria. Tapi kalau bicara kesaksian, maka muncul metafora yang kedua. Ini konteks pengadilan. Saudara, kalau kita bicara kesaksian kan tidak ada istilah saksi misalkan di pasar. Datang ke pasar terus cari saksi, nggak ada. Yang ada penjual sama pembeli kan ya. Kalau datang ke rumah sakit cari saksi, nggak ada saksi di rumah sakit. Di rumah sakit pasien dan dokter. Maka kalau cari saksi di mana? Di pengadilan. Nah, jadi waktu bicara kesaksian di sini, ini konteksnya pengadilan. Maka Yohanes ingin menyatakan bahwa Yesus memiliki bukti yang kuat seperti di dalam pengadilan tentang siapakah Allah. Apa yang dilihat dan didengarnya. Nah, ini saksi mata kan. Saksi mata itu dia lihat dan dia dengar. Dia ada di dalam kejadian itu. Maka inilah saksi mata. Jadi Yohanes ingin mengatakan Yesus adalah saksi mata tentang siapakah Allah. Nah, jadi tadi saya katakan di bagian awal, kita akan melihat tentang doktrin Kristus. Maka di sini siapakah Kristus? Kristus datang untuk menyatakan siapakah Allah. Itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Tapi bukankah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, Yesus mati di atas kayu salib? Ya, itu betul. Tetapi yang utama bukan peristiwanya sebenarnya, tetapi lewat peristiwa itu apa yang Yesus ingin nyatakan. Siapa Allah yang Yesus ingin nyatakan. Sehingga di dalam peristiwa kayu salib kita lihat kasih Allah. Kita lihat kekudusan Allah. Kita lihat, oh ini ya ternyata kasih yang terbesar ya seperti ini. Kasih terbesar, anak diberikan untuk mati bagi kita. Maka semua yang Yesus kerjakan, peristiwa salib, peristiwa mujizat, nanti Yohanes akan rangkai semua ini dengan menyatakan inilah Allah Bapa yang sejati. Jadi siapakah Yesus? Yesus anak tunggal Allah. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Dia ingin nyatakan siapakah Allah yang sejati. Maka orang tidak akan mungkin kenal Allah yang sejati kalau bukan lewat Yesus. Maka tidak mungkin orang akan mengatakan, oh saya percaya Tuhan kok. Kamu kenal Tuhan? Kenal. Kamu berdoa kepada Tuhan? Iya. Tapi kamu percaya Yesus tidak? Tidak. Nah, ini bukan orang yang kenal Tuhan yang sejati. Orang yang kenal Tuhan sejati lewat Yesus. Karena cuma Yesus yang menyatakan siapakah Allah yang sejati. Nah, nanti Yesus memberikan kesaksian. Murid-muridnya juga melanjutkan kesaksian ini. Dan kita pun sekarang harus melanjutkan untuk menyatakan siapakah Yesus, karena Yesus menyatakan siapakah Bapa. Nah, maka di sini harus ditekankan, Yesus membawa kesaksian yang dia lihat dan yang dia dengar. Dari mana? Dari sorga. Tentang siapa? Tentang Bapa. Maka kata Calvin, kesaksian Yesus itu bukan opini, kesaksian Yesus itu bukan rumor,
Kesaksian Yesus itu bukan spekulasi. Kesaksian Yesus itu bukan hipotesa. Kesaksian Yesus itu bukan cuman kabar angin. Kesaksian Yesus itu adalah kesaksian yang sah, yang valid, yang memiliki nilai tertinggi. Itulah kesaksian Yesus. Maka seperti di dalam pengadilan ada alat bukti, dan alat bukti yang kuat, itulah yang bisa memenangkan kasus. Maka Yesus memberikan alat bukti yang paling kuat, karena dia adalah saksi mata langsung tentang siapakah Bapa. Nah, maka saudara-saudara sekalian, para nabi, para rasul beda dengan Yesus. Para nabi, para rasul mungkin kita mengatakan, loh mereka kan juga dapat pengetahuan dari Allah secara langsung. Iya betul, tetapi sebelum mereka dapat pengetahuan dari Tuhan, mereka tidak pernah tahu tentang siapakah Tuhan yang sejati. Nah, ini beda dengan Yesus. Yesus sudah kenal sejak dari kekekalan siapakah Bapanya. Nah, oleh sebab itu Paulus katakan, kami ini tidak mungkin kenal siapakah Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu melampaui hikmat kami. Kami tidak pernah bisa bayangkan Allah yang seperti itu. Kami tidak pernah dengar Allah yang seperti itu. Kami juga tidak pernah lihat, kecuali Roh yang menyatakannya. Nah, maka ini beda dengan Yesus. Yesus memiliki pengenalan akan Allah sejak dari kekekalan. Maka Yesus beda dengan para nabi, Yesus beda dengan para rasul, apalagi dengan para pemimpin agama lainnya. Para pemimpin agama hanya mereka-reka, hanya membayangkan, hanya mengira, dan kemudian memformulasikan. Kira-kira Allah ini seperti ini. Tapi itu pasti meleset, karena manusia terbatas, manusia berdosa. Allah beyond daripada manusia. Maka satu-satunya pengenalan akan Allah yang sejati hanya bisa ada lewat Yesus yang turun menyatakan diri siapakah Allah yang sejati. Maka sekali lagi, orang beragama tidak mungkin kenal Allah yang sejati. Orang hanya bisa kenal Allah yang sejati kalau lewat Kristus, tidak ada yang lain. Solus Kristus, hanya Yesus. Inilah slogan dari teologi Reform, hanya Yesus. Hanya Yesus yang memberi keselamatan, betul. Tapi juga bagian ini Yohanes ingin tekankan, hanya Yesus yang menyatakan siapakah Allah yang sejati. Maka kenal Yesus, kenal Allah yang sejati. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam pangkuan Bapa. So, itu gambarannya adalah seperti Bapa yang bukan sekedar pangku sebenarnya, tapi lagi peluk anaknya. Dan waktu peluk, dia bisikan apa yang menjadi isi hatinya. Nah, ini gambaran yang sangat intim. Yesus anak tunggal Allah di dalam pelukan Bapa, dan dialah yang mendapatkan rahasia kekekalan dari Sang Bapa. Nah, maka kalau kita coba lihat lebih dalam, kalau begitu Yesus sampai di dalam pasal yang ketiga ini, dia sudah menyatakan apa saja tentang siapakah Bapa. Sekali lagi kita akan lihat, sampai pasal yang ketiga ini Yesus sudah menyatakan apa saja tentang siapakah Bapa. Pertama, saudara-saudara sekalian, di dalam pasal yang kedua, Yesus sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup untuk menyucikan hidup manusia yang berdosa. Kenapa demikian bisa kita katakan? Karena ada peristiwa di Kana. Peristiwa di Kana, air diubah jadi anggur. Air lambang penyucian. Air biasa dipakai untuk penyucian, tapi Yesus ubah jadi anggur. Kenapa? Kenapa tidak pakai air yang lain? Kenapa mungkin tidak ambil air sungai misalkan begitu ya? Apakah kadar garamnya atau kadar alkoholnya lebih kurang daripada air penyucian? Kan tidak ya. Yesus bisa saja ubah. Tapi kenapa secara spesifik mesti ambil air dari tempat penyucian? Karena untuk menyatakan bahwa sekarang ada penyucian yang baru. Dan ini dikerjakan oleh Sang Bapa. Dialah yang sanggup untuk mengubah hati kita yang kotor menjadi bersih. Pakai apa? Pakai darah
anaknya. Nah, maka Yesus sengaja bikin mujizat. Bukan karena mau show off. Waktu Maria katakan, sekarang waktumu. Yesus katakan, mau apa engkau perempuan? Waduh, ini ibu dibilang perempuan. Maksudnya ya ibu pasti perempuan sih ya. Cuman maksud saya adalah kalau kita kan tidak mungkin bilang kepada mama kita, mau apa perempuan? Nah pasti langsung bisa ditempeleng begitu ya. Mau apa perempuan? Yesus mengatakan, mau apa engkau perempuan? Karena Yesus ingin katakan, aku yang punya otoritas, bukan engkau. Dan otoritas yang aku akan tunjukkan ini adalah otoritas dari Bapa. Karena aku akan menunjukkan apa yang Bapa sanggup lakukan. Jadi yang Bapa sanggup lakukan, Yesus sanggup lakukan. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu, kata dia. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang aku kerjakan, inilah yang Bapa kerjakan. Maka yang pertama, Yesus katakan, aku ubah air jadi anggur, air dari tempat penyucian, untuk menyatakan Bapa di sorga adalah Allah yang sanggup ubah manusia berdosa dan sucikan dengan darah anaknya. Maka saudara, kalau kita kenal Allah, Indonesia orang beragama, kenal Allah, tahu, beribadah kepada Allah, tahu. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa Allah itu sanggup untuk menyucikan hati orang yang berdosa, maka dia tidak kenal Allah yang sejati. Karena Allah yang sejati dinyatakan oleh Yesus sebagai Allah yang sanggup ubah manusia berdosa dengan darah anaknya. Nah ini yang pertama saudara, Allah yang sanggup menyucikan hidup kita yang rusak, yang kotor dengan darah anaknya. Yang kedua, Allah yang sanggup mengalahkan kematian. Setelah peristiwa Kana, Yesus pergi ke Yerusalem dan dia pergi ke tempat di mana bait Allah ada. Dan di situ dia balikan semua meja. Singkat cerita Yesus mengatakan, robohkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Siapa bait Allah itu? Bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Robohkan, matikan, dalam 3 hari aku akan bangkit. Apa yang Yesus ingin katakan tentang siapa Bapa? Ternyata Allah yang sejati, Allah yang sanggup untuk mengubah orang yang mati menjadi hidup. Membangkitkan orang yang sudah mati kepada kehidupan. Inilah Allah yang sejati. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, Yesus menyatakan Allah itu kasihnya begitu besar. Dan ini pertama-tama dia nyatakan secara verbal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka ternyata kasih Allah yang paling besar Yesus nyatakan dengan firman bahwa Allah yang kasihnya besar itu dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi Allah yang adalah kasih itu bagaimana? Bukan sekedar dia memelihara, itu juga bentuk cinta kasihnya. Tetapi Allah yang adalah kasih sampai rela memberikan anaknya yang tunggal. Jadi sekali lagi, kalau kita cuma kenal Allah yang memelihara, tapi kalau kita tidak kenal Allah yang sampai memberikan anaknya yang tunggal, kita bukan kenal Allah yang sejati. Kita belum kenal Allah yang utuh, yang komplit, yang sejati. Yang sejati Yesus nyatakan. Yang sejati adalah apa? Allah yang mau berikan anaknya mati di atas kayu salib. Dan yang keempat, ini paling tidak hanya sampai pasal 3 saja. Dan nanti dalam perjalanannya kita akan terus diberikan kesaksian siapakah sang Bapa, siapakah sang Bapa. Yesus selalu mengatakan, aku datang bukan untuk menyatakan diriku, tapi aku datang untuk menyatakan siapakah sang Bapa. Maka kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu juga tidak percaya kepada Bapa di sorga. Nah, maka yang keempat, Yesus mengatakan Allah yang sejati bukan hanya kasihnya sangat besar, tetapi juga kekudusannya sangat mulia. Makanya Yesus mengatakan Allah itu sebagai terang. Terang menyingkapkan kejahatan. Terang membuka keborokan manusia. Maka inilah Allah kita. Dia bukan hanya mengasihi, tapi dia juga menyatakan dosa. Nah justru karena dia kasih, maka meskipun dosa dinyatakan,
meskipun borok kita dibukakan, dia tetap masih bisa mengasihi. Tetapi yang masalah adalah banyak orang justru hanya menyatakan Allah yang kasih, tapi tidak lagi bicara kekudusannya. Akhirnya gereja dipenuhi oleh orang-orang yang merasa dikasihi Allah, padahal jangan-jangan sama sekali dia belum punya relasi dengan Tuhan. Karena dia tidak kenal Allah yang kudus, karena dia tidak pernah bertobat, karena dia tidak pernah minta pengampunan dosa dari Tuhan. Jangan kita dibodohi dengan berita Injil yang tidak benar, berita Injil yang tidak lengkap, yang half truth, yang hanya menyatakan Allah mengasihi, tapi tidak ada tuntutan kekudusan dan pertobatannya. Ini bukan Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Nah maka 4 hal ini, Allah yang sanggup menyucikan manusia yang berdosa, Allah yang sanggup memberikan kehidupan kepada orang yang sudah mati, Allah yang sanggup, dan bukan sanggup, tetapi Allah yang mengasihi dengan sangat besar sampai memberikan anaknya, dan juga Allah yang kudus, yang tidak kompromi dengan dosa. Nah 4 hal inilah yang Yesus nyatakan di dalam pelayanannya sampai pada ayat yang ketiga yang direkord oleh Yohanes Rasul. Nah maka saudara-saudara sekalian, inilah tujuan Yesus datang, supaya kita boleh menerima kesaksian dari Yesus tentang siapakah Bapa. Nah sekarang coba kita renungkan bagian ini saudara-saudara sekalian, yaitu bagian tentang Yesus datang untuk bawa kesaksian. Kenapa Yesus datang dari sorga ke dalam dunia? Utamanya untuk bawa kesaksian. Saudara, kalau kita coba pikirkan ilustrasi seperti ini ya. Misalkan ada teman kita mungkin pergi liburan ke luar negeri. Anggaplah ke negara yang kita belum pernah tuju, yang kita belum pernah sampai di situ. Misalkan pergi ke Amerika lah ya gampangnya. Nah maka kemudian teman kita pulang, biasanya ada 2 macam respon kan ya. Ini secara umum saja. Respon pertama adalah orang yang minta hadiah. Oh sudah datang dari Amerika, mana dong hadiahnya? Nah, ini minta hadiah kan ya. Saya mau nikmati hadiahnya. Nah saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya gambaran anak-anak. Kalau anak-anak itu orang tua pergi liburan, maka dia tunggu-tunggu hadiah. Ya, sudah nggak ikut lagi, nah maka mesti ada hadiah dong. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi ada macam orang yang kedua. Ya hadiah mungkin oke, tapi yang paling utama bukan itu. Yang paling utama adalah kesaksian, berita tentang apa yang dilihat di sana kan. Coba tunjukkan dong, coba ceritakan kamu di sana kerjakan apa saja yang kamu nikmati, bagaimana keindahan kota itu, bagaimana budaya di sana, dan seterusnya. Nah saudara-saudara sekalian, seringkali kehidupan Kristen itu dibagi dalam 2 macam ini saudara. Ada semacam orang yang mengharapkan dari Yesus, yang dia harapkan itu adalah hadiahnya saja. Berkat saja yang dia harapkan. Ini yang dia harapkan saudara-saudara sekalian. Ini sebenarnya adalah orang Kristen yang masih kanak-kanak. Ini bukan untuk merendahkan dan juga apalagi memuji. Kalau Alkitab mengatakan jadilah anak-anak, bukan dalam konteks ini. Jadilah anak-anak dalam konteks sandar Tuhan. Punya hati yang terus mau lekat dengan Tuhan. Seperti tadi, leaning on the everlasting arms. Itu kan gambaran bayi, gambaran anak kecil yang mau terus untuk ada di dalam pelukan orang tuanya. Nah anak saya, dia sudah tahu kalau dia sudah anak ya. Jadi kita akan bilang, kamu sudah bukan baby lagi, sudah anak. Wah awalnya dia senang, sudah anak. Makin lama dia akan bilang, enggak mau jadi baby lagi. Kenapa mau jadi baby lagi? Jadi baby lagi supaya bisa digendong. Karena katanya kalau anak disuruh jalan sendiri. Kan kalau anak, kamu sudah besar, udah jalan sendiri saja, enggak usah digendong. Mau jadi baby lagi. Kenapa mau jadi baby? Supaya digendong. Nah saudara, ini anak-anak yang Tuhan mau. Yaitu leaning on the everlasting arms. Tetapi
ada semacam sifat anak-anak yang salah, yang berdosa, yaitu apa? Ketika kita cuman mau hadiah, ketika kita cuman mau berkat dari Tuhan, tetapi tidak mau pengenalan akan Allah. Akhirnya kita jadi seperti anak-anak yang menanti orang tuanya datang cuman untuk minta hadiah. Dalam ilustrasi itu anak-anak secara fisik. Tapi sayangnya seringkali di dalam hal rohani sudah lama jadi orang Kristen, tetapi masih anak-anak secara rohani. Karena yang kita cari adalah hadiah. Yang kita cari adalah berkat-berkat dari Tuhan saja, tetapi bukan pengenalan akan Allah. Mari kita sadar, mari kita bangkit, mari kita tidak tertidur. Jadilah dewasa. Jadi dewasa. Dewasa itu apa? Dewasa itu berarti mencari pengenalan akan Allah. Saudara-saudara sekalian, jangan kita hanya berpikir, oh itu orang di luar sana, di gereja lain di sana, yang mereka cuma mau berkat. Kalau di sini kita imun, kita kebal, kita tidak akan jatuh ke situ. Hati-hati saudara, jangan-jangan kita juga bisa demikian. Ada orang yang kelihatan sandar Tuhan, ada orang yang kelihatan berdoa dengan giat, bahkan tanpa henti dia bisa terus memohon kepada Tuhan, berusaha taat kepada firman, tapi yang dia mau sebenarnya bukan Tuhan, saudara. Tapi yang dia mau adalah berkat dari Tuhan. Ya sandar Tuhan sih, kenapa? Karena kalau tanpa Tuhan tidak dapat berkat itu. Jadi sandar Tuhan tidak? Iya. Tetapi apakah jadikan Tuhan sebagai tujuan akhir? Bukan. Tuhan cuma jadi alat. Means to an end. End-nya apa? End-nya mungkin dia mau uang. End-nya mungkin dia mau menggenapi impian-impiannya. End-nya mungkin dia mau untuk menikmati kesenangan diri. Apapun itu. Lagi-lagi ego yang utama. Lagi-lagi kita yang mau menjadi above all. Lagi-lagi kita lupa, kita bukan dari atas, kita dari bawah. Kristuslah yang seharusnya utama. Harusnya saudara yang kita kejar itu pengenalan akan Allah. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang contoh lain lagi, mungkin misalkan dia ada di dalam masalah. Tapi yang dia cuma inginkan bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu. Berkat lagi-lagi. Keluar dari masalah. Untuk keluar dari masalah tentu saja bukanlah hal yang salah. Kita memang mau keluar dari masalah. Supaya apa? Supaya bisa lebih bebas melayani Tuhan. Supaya bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada semacam orang yang cuma ingin keluar dari masalah. Tetapi waktu dia ada masalah, dia tidak pernah tanya, Tuhan mau ajar apa kepada saya lewat masalah ini? Tuhan mau kenalkan dirimu seperti apa lagi bagi saya ini. Ini yang lebih utama daripada keluar dari masalah, saudara-saudara sekalian. Orang bisa cari khotbah yang banyak, dengar khotbah yang banyak, tetapi mungkin bukan untuk supaya bisa kenal Tuhan, tapi supaya bisa dapat solusi keluar dari masalah. Lagi-lagi saudara, lagi-lagi cuman mau berkat, bukan mau pengenalan akan Allah. Saudara, mari kita belajar dari Paulus. Paulus mengatakan, aku ada masalah, ada duri dalam daging. Tidak tahu itu apa. Mungkin ada yang mengatakan Paulus sakit, agak sulit, sakit berat sehingga sulit untuk melayani. Maka dia minta supaya Tuhan lepaskan dari sakit yang sulit ini. Berkali-kali minta duri dalam daging dikeluarkan. Tapi tidak. Tuhan cabut. Ya memang karena Tuhan tidak janji kan. Tetapi justru dia belajar bahwa lewat keadaan yang sangat lemah, dia sadar satu hal, kuasa Tuhan makin sempurna. Nah ini pengenalan akan Allah, saudara-saudara sekalian. Dia bukan cari keluar dari masalah, dia bukan cari berkat Tuhan, tapi yang dia cari adalah bagaimana lewat masalah ini saya bisa lebih kenal Tuhan. Ini yang harus kita cari, bagaimana lewat keberhasilan juga, bukan cuma masalah, tapi keberhasilan bisa kenal Tuhan. Mari hidup kita ini adalah hidup yang mau kenal Tuhan. Karena Yesus katakan justru inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup yang kekal? Kalau engkau kenal Allah. Dan bagaimana bisa kenal Allah yang sejati? Melalui
mengenal Dia yang engkau utus, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah hidup kekal itu. Saudara, hidup kekal bukan hanya tentang keselamatan masuk sorga. Kalau cuman sampai di sini, ini lagi-lagi berkat, saudara. Meskipun lebih rohani dibandingkan yang lain. Ini berkat yang paling besar memang. Kasih Allah yang paling besar untuk memberikan berkat yang paling besar, yaitu keselamatan kepada manusia yang paling rendah, yaitu yang berdosa, saudara dan saya. Itu berkat paling besar memang. Tetapi saudara, tidak berhenti sampai di situ. Nah, inilah pemahaman kaum Injili yang sempit. Kalau kita cuma berhenti sampai pada berkat keselamatan dan setelah itu selesai, kita tidak lagi mengejar pengenalan akan Allah. Saudara-saudara sekalian, mari kita kejar pengenalan akan Allah. Yang menarik di dalam buku Katekisasi GRI, pertanyaan paling pertama, tujuan hidup manusia apa? Kalau Westminster akan katakan tujuan hidup manusia adalah, kita sangat hafal ini ya, memuliakan Allah dan menikmatinya. Tapi di GRI dikatakan, apa tujuan utama hidup manusia? Kenal Allah. Kenal Allah. Kejarlah pengenalan akan Allah. Tujuannya untuk apa? Makin engkau kenal Allah, maka makin engkau kenal diri, kata Calvin. Dan kalau sudah kenal diri, maka apa tujuannya? Disitulah kamu bisa berubah. Disitulah kamu makin dikuduskan. Disitulah kamu bisa makin serupa dengan Kristus. Oh, ternyata jadi apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal berarti hidup yang makin serupa Kristus. Jadi untuk apa Tuhan selamatkan kita? Bukan sekedar supaya kita selamat, bukan hanya sekedar supaya kita aman, dapat assurance ada di dalam kerajaan sorga, tapi supaya kita jadi seperti Kristus. Supaya kita dikuduskan. Maka kenapa pengenalan Allah sangat penting? Supaya kita makin kenal diri, dan waktu kenal diri makin diubahkan, makin kudus, dan makin serupa dengan Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kalau kita mungkin bergumul, masih mungkin ada yang bergumul, saya mau bergereja di mana? Saya mau berjemaat di mana? Carilah gereja yang berjuang untuk perkenalkan siapa Allah kepadamu dengan selimpah-limpahnya. Bukan hanya dari khotbah, dari mimbar, ini yang paling utama, tapi juga dari pujian, dari pelayanannya, dari persekutuannya, sehingga engkau makin kenal siapa Allah yang sejati di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, gereja yang demikianlah yang akan membuat engkau dewasa, yang akan membuat engkau makin kudus. Carilah gereja yang berjuang untuk memberikan kepadamu hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Kenal Allah, lewat kenal Yesus, makin kenal diri, dan makin diubahkan, makin dikuduskan supaya serupa dengan Kristus. Doakan supaya gereja ini boleh sungguh-sungguh menjalankan panggilannya, yaitu untuk mempersiapkan mempelai wanita Kristus supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya ketika hari perkawinan anak domba itu tiba. Maka jangan cari gereja yang hanya memberikan hadiah, berkat sorgawi, sekedar berikan solusi untuk keluar dari masalah. Itu gereja yang tidak akan mendidik engkau untuk jadi dewasa. Itu gereja yang akan memanjakan, yang akan spoil, yang akan merusak. Hidupmu tidak akan bertumbuh di dalam kekudusan. Itu gereja yang tidak akan membawa engkau kepada hidup yang kekal. Atau kalaupun sudah sampai kepada hidup yang kekal, engkau tidak akan makin menikmati hidup yang berkelimpahan itu. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengejar pengenalan akan Allah. Mari kita sungguh-sungguh tinggal di dalam firman, sehingga kita bisa makin limpah di dalam pengenalan akan Allah. Tapi bukan hanya gereja, saudara. Orang tua, keluarga, mari bawa anak-anak kita untuk kenal Allah. Ada satu buku mengatakan jangan hanya jadi orang tua yang sebagai care provider. Ya cuman provide, cuman mensuplai kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Tapi tidak memperhatikan kebutuhan rohani. Sehingga apa? Akhirnya jadi spoil anak itu. Spoil anak itu bukan berarti, oh nanti spoil karena kalau berikan mainan yang banyak. Kalau ikut apa maunya, ya itu pasti spoiling. Tapi juga spoiling itu kalau kita tidak bawa dia kepada Yesus.
Karena satu-satunya jalan untuk kudus, satu-satunya jalan supaya bertumbuh kalau datang kepada Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mari ingat, Yesus datang dari sorga, bukan pertama-tama bawa berkat sorgawi. Yesus datang dari sorga untuk apa? Memberi kesaksian. Kesaksian itu apa? Menyatakan siapakah Bapa, siapakah Allah, pengenalan akan Allah. Supaya kita bisa mengenal Allah, menikmati hidup yang kekal, makin bertumbuh, makin dikuduskan, dan makin serupa dengan Kristus. Kalau kita kekristenan itu hanya kejar berkat, maka kita seolah-olah merendahkan Kristus yang datang untuk bawa kesaksian, yang datang untuk perkenalkan siapakah Allah yang sejati. Mari kita tinggikan Kristus dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mau kenal Dia lebih dalam, sehingga kita bisa kenal Bapa, karena itulah tujuan Kristus datang ke dalam dunia. Itulah tujuan kenapa Yesus mati, itulah tujuan kenapa Yesus buat mujizat, supaya kenal Allah. Supaya kenal siapa Bapa yang sejati. Bukan supaya kita hanya menikmati saja. Maka jadi jemaat, jangan cuma menjadi jemaat yang menikmati. Jangan cuma menjadi jemaat yang menonton. Tapi mari menjadi jemaat yang juga rindu untuk mau perkenalkan Allah kepada orang lain. Seperti Yesus yang perkenalkan Allah kepada orang lain. Kita perkenalkan Kristus. Kristus perkenalkan Bapa. Nah saudara-saudara sekalian, sekarang kita lanjutkan. Ayat 32 tetapi tidak berhenti hanya pada bagian yang tadi kita sudah bahas. Tetapi muncul bagian yang terakhir yang merupakan tragedi. Tragedi kenapa? Karena Yesus sudah datang dari sorga. Datang untuk bawa kesaksian. Kesaksian yang valid, kesaksian yang paling sahih, bukti yang paling kuat. Tetapi apa? Tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Nah saudara-saudara sekalian, apa maksudnya tak seorang pun menerima kesaksiannya? Ini ada yang mau dengar kesaksian mungkin. Tentunya kebuka. Saudara, apa yang dimaksud dengan tak seorang pun menerima kesaksian? Nah ini saya kira kita mesti bandingkan dengan ayat 27. Ini sangat menarik dan di sini menyimpan hal yang sangat indah yang akan menjadi praktek hidup kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Yaitu ini. Ayat 27 di situ dikatakan begini. Ayat 26, bagian yang terakhir. Ini adalah perkataan dari murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yohanes Pembaptis. Dan kemudian dikatakan seperti ini. Dia membaptis juga. Siapa itu? Yesus. Dan semua orang pergi kepadanya. Nah sekarang di ayat yang ke-32 dikatakan tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Jadi ini yang mana yang benar? Kata murid-murid Yohanes Pembaptis, semua pergi kepada Yesus. Menurut ayat 32, tak seorang pun yang pergi kepada Yesus. Jadi ini mana yang benar? Nah saudara-saudara sekalian, untuk bisa kita memahami ini, maka kita mesti lihat bukan masalah benar atau salah secara literal, tetapi ini masalah cara pandang. Cara pandang apa yang mau ditekankan. Dan cara pandang ini berkaitan dengan sensitivitas, dengan kepekaan masing-masing. Apa yang sebenarnya yang dia mau tuju dari perkataan ini. Nah saudara-saudara sekalian, murid-murid Yohanes Pembaptis itu sangat peka, sangat sensitif terhadap siapa? Kemuliaan gurunya. Yaitu Yohanes Pembaptis. Yang sebenarnya ini adalah sensitivitas terhadap kemuliaan mereka sendiri. Karena Yohanes Pembaptis sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Ini yang bikin masalah adalah murid-muridnya. Nah maka jadi ini sebenarnya adalah sensitivitas terhadap kemuliaan diri sendiri. Ya lagi-lagi masalah ego. Lagi-lagi masalah ingin untuk menjadi above all. Lupa, mengabaikan bahwa mereka ini dari bawah bukan dari atas. Nah maka karena ada sensitivitas seperti ini, meskipun lihat sedikit saja orang yang datang kepada Yesus, langsung cemburu sampai mengatakan semua datang kepadanya. Jadi ini sensitivitas karena dari kemuliaan diri sendiri,
sehingga akhirnya menjadi cemburu. Ini cemburu yang dosa. Ini envy yang salah, ini envy yang berdosa. Kenapa? Kita sudah bahas yang lalu. Karena tidak lihat anugerah Tuhan, tapi justru komplain kepada Tuhan karena tidak mendapatkan seperti yang lain dapatkan. Nah, ini berarti menganggap diri lebih mengerti, lebih berhikmat, lebih punya kemampuan untuk mengatur yang lebih baik dari Tuhan. Nah, ini dosa. Kita menganggap kita lebih baik, orang yang envy menganggap dirinya lebih paham apa yang benar dibandingkan dengan Tuhan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ini cemburu yang dosa. Maka ini bukan cara kita, ini bukan menjadi cara pandang kita, tapi cara pandang kita adalah seperti ayat 32. Ini cemburu yang benar. Ini cemburu yang ilahi. Kenapa? Karena dari kalimat ini tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Dari kalimat itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa kalimat ini sangat peka, sangat sensitif, sangat concern dengan kemuliaan Kristus. Tak seorang pun yang datang kepada Kristus. Ada tidak yang datang? Ada sih, tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak datang, dibandingkan dengan yang tidak percaya, terlalu sedikit. Maka ini cemburu ilahi. Inilah yang Paulus lakukan, yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Di dalam pasal 11 Korintus surat yang kedua, Paulus mengatakan, "Hai jemaat Korintus, aku cemburu kepada kamu." Loh, kenapa? Cemburu karena aku sudah pertunangkan engkau dengan Kristus, tetapi justru engkau memilih untuk meninggalkan Kristus. Aku takut kalau kamu akhirnya tidak setia kepada Kristus. Ini cemburu ilahi. Jadi apa itu cemburu ilahi? Cemburu ilahi karena melihat orang-orang menolak atau meninggalkan Kristus. Ini adalah cemburu sebagai sahabat mempelai pria. Inilah cemburu dari Yohanes Pembaptis, inilah cemburu dari Paulus, dan inilah harusnya menjadi cemburu dari gereja. Saudara, gereja harus punya cemburu ilahi seperti ini. Apa yang mendorong kita untuk mau beritakan Injil? Apa yang dorong kita untuk mau bawa orang ke gereja supaya kenal Yesus, hidup yang kekal? Apa? Kita biasanya jawab karena kasih Tuhan. Itu pasti betul. Tetapi sekarang derivasi, turunan dari kasih Tuhan itu apa? Implikasinya apa? Bentuknya apa? Cemburu ilahi. Nah, ini salah satu bentuk yang ingin Yohanes ajarkan kepada kita. Mari miliki cemburu ilahi. Sekali lagi, apa itu cemburu ilahi? Yaitu ketika kita lihat orang-orang tidak dibawa kepada Kristus, orang-orang tidak diperkenalkan kepada Kristus, orang-orang tidak dipertunangkan dengan Kristus, atau sudah dipertunangkan tapi meninggalkan Kristus, tidak setia lagi kepada Kristus. Ini yang seharusnya mendorong kita untuk mau beritakan Injil, mendorong kita untuk mau bawa orang ke gereja. Kita bukan cemburu karena kita lihat gereja lain lebih berkembang, maka kita mau juga cari jiwa. Itu cemburu duniawi, bukan cemburu ilahi. Cemburu ilahi itu ketika kita lihat berapa banyak anak-anak, berapa banyak remaja, berapa banyak pemuda di keluarga kita, di gereja kita, di kota kita yang tidak dibawa kepada Kristus, tidak dipertunangkan dengan Kristus, atau sudah tidak setia dengan Kristus. Mari kita sedih oleh karena ini. Kenapa kita mau pergi KKR regional? Inilah yang memberikan dorongan lagi bagi saya ketika merenungkan ini. Oh, karena cemburu ilahi. Berapa banyak orang yang sudah tinggalkan iman yang sejati karena lebih tertarik kepada dunia. Maka mesti pergi beritakan Injil ketika Tuhan memberikan kesempatan. Mari kita berdoa untuk hal itu, saudara. Mari kita sedih oleh karena itu. Mari kita peka melihat berapa banyak pemuda atau mahasiswa, sebentar lagi ada welcoming day, yang ikut persekutuan kita. Berapa banyak remaja yang ikut persekutuan kita. Berapa banyak anak-anak sekolah minggu yang ikut sekolah minggu. Kemudian bandingkan dengan jumlah jemaat, berapa besar persentasinya. Berapa banyak orang yang dibaptis di sini dari yang sebelumnya mengatakan saya belum kenal Kristus, tapi bersyukur karena pemberitaan Injil
di tempat ini atau lewat jemaat di tempat ini boleh kenal Kristus dan akhirnya dibaptis. Cemburu ini harus ada, saudara-saudara sekalian. Inilah cemburu ilahi. Mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kecemburuan ini. Bukan cemburu duniawi, tapi cemburu sebagai sahabat mempelai pria. Karena lihat, sang mempelai pria harusnya disandingkan dengan mempelai wanita, tetapi sekarang tidak disandingkan atau malah tidak setia kepada sang mempelai pria. Mari saudara-saudara sekalian, kiranya gereja kita, kiranya setiap kita, kiranya dari hamba Tuhan, pengurus sampai kepada jemaat memiliki cemburu ilahi ini. Terakhir saudara-saudara sekalian, ayat 33. Yohanes kemudian mengatakan, siapa yang menerima kesaksiannya itu? Oh, berarti ada yang terima kesaksian. Memang betul ada. Tapi ini menarik saudara, yang ditekankan duluan adalah yang tidak menerima. Nah, ini yang pendeta Stephen Tong selalu tekankan. Mari jangan lihat apa yang sudah ada, tapi mari lihat apa yang belum ada. Nah, ini yang dikatakan di sini. Dimulai dengan yang belum, baru kemudian dilihat yang sudah. Yang belum masih banyak yang belum terima. Yang belum masih banyak yang meninggalkan Kristus. Tapi memang ada yang sudah menerima. Yang sudah menerima dikatakan dia mengaku Allah adalah benar. Nah, ini bagian yang terakhir yang kita akan renungkan. Kenapa yang menerima kesaksian Kristus kemudian mengaku Allah adalah benar? Seharusnya yang lebih masuk akal kalimatnya adalah yang menerima kesaksian Kristus mengaku juga bahwa Kristus adalah benar. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa di sini loncat dengan mengatakan Allah adalah benar? Kalau yang dari tadi kita sudah renungkan, kita sudah lihat bahwa Yesus menyatakan siapakah Allah. Maka respon terhadap Yesus itu juga adalah respon terhadap Bapa. Apa yang kita dengar dari Yesus, kita dengar dari Bapa. Apa yang kita terima dari Yesus, kita terima dari Bapa. Apa yang kita percaya dari Yesus, kita percaya kepada Bapa. Dan apa yang tidak kita percaya dari Yesus, berarti kita juga tidak percaya kepada Bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, kesaksian ada yang diterima, kemudian yang mengaku, yang diterima berarti dia mengaku Allah adalah benar. Nah, kesaksian konteks pengadilan, kesaksian kalau di dalam pengadilan, khususnya saksi mata, itu pasti cuma ada dua kemungkinan. Kita tidak akan bilang saksi mata itu kurang pengetahuan. Itu kalau saksi ahli ya. Tapi kalau saksi mata kita hanya akan bilang ini jujur, ini bohong, ini mengada-ngada, ini apa adanya. Ini saksi mata. Nah, maka saudara-saudara sekalian di sini hanya ada dua macam saja. Entah saksinya benar atau saksinya tidak jujur. Nah, maka orang yang mengatakan Yesus saksi yang benar, dia juga akan mengatakan Allah adalah benar. Kenapa? Karena di dalam pengadilan saksi pasti mewakili terdakwa. Jadi kalau terdakwa jujur, dia akan cari saksi yang jujur. Tapi kalau terdakwa tidak jujur, mau cara kotor, dia akan ambil saksi yang kotor juga. Nah, maka waktu kita lihat saksinya ini nggak beres, berarti itu menunjukkan terdakwanya nggak beres. Oh, ini saksinya jujur, berarti terdakwanya memang jujur. Nah, maka saudara-saudara sekalian, siapa yang terima kesaksian Yesus, dia terima Allah. Siapa yang tidak terima kesaksian Yesus, dia tidak terima Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa tidak terima kesaksian Yesus sehingga tidak terima Bapa? Kenapa bisa tidak terima? Ini tragedinya. Di pasal 1 dikatakan sang anak tunggal Allah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tuan rumah datang ke dalam rumahnya, tetapi orang yang sewa rumahnya menolak sang tuan rumah. Bukankah ini kurang ajar? Bukankah ini tragedi? Bukankah ini hal yang tidak masuk akal seharusnya? Tapi inilah yang terjadi. Kenapa Yesus ditolak sehingga Allah juga ditolak?
Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri dengan bagian terakhir ini. Kenapa? Karena waktu Yesus datang, tadi saya katakan di bagian awal, dia menyatakan siapakah Allah. Tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, di sisi yang lain, dia juga menyatakan siapa kita. Dia menyatakan kebenaran Allah dan dia menyatakan keberdosaan kita. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa orang menolak? Karena orang tidak mau keberdosaannya dinyatakan. Orang tidak mau keberdosaannya diungkapkan. Orang tidak mau keborokannya terlihat. Orang tidak mau baunya itu kecium. Orang mau tutupi dosanya. Seperti Adam dan Hawa yang mau tutup dengan dedaunan. Inilah orang yang berdosa. Maka ketika Yesus datang, dia adalah terang. Terang pertama nyatakan siapakah Allah yang manusia tidak bisa lihat karena manusia gelap, manusia berdosa, manusia terbatas, tidak bisa lihat, tidak bisa akses siapakah Allah. Tetapi di saat yang sama dia juga terang menyatakan keberdosaan kita yang kita juga tidak bisa akses karena kita buta juga. Sehingga kita tidak bisa lihat diri kita. Maka bagaimana bisa kenal diri? Mesti Tuhan yang nyatakan siapa diri kita. Baru kita bisa tahu siapa diri kita yang sejati. Diri kita yang sejati kita tidak kenal dengan cara kita lihat ke dalam hati kita. Nah, inilah cara zaman sekarang. Bagaimana mau jadi otentik? Lihat ke dalam hatimu. Bagaimana mau jadi the real you, the real me? Lihatlah ke dalam hatimu. Hatimu bicara apa? Ikutilah itu. Jadi kalau hatimu bicara kamu lebih baik jadi wanita bukan pria, ikutilah itu. Itulah berarti dirimu yang otentik. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ini semua adalah suara iblis kalau kita lihat dari dalam hati. Justru yang benar adalah lihatlah diri kita melalui Kristus, karena dia adalah terang. Maka dia menyatakan siapakah Allah dan dia menyatakan siapakah kita. Yang dua-duanya ini kita tidak bisa akses karena mata kita gelap penuh dengan dosa. Tetapi ketika dia nyatakan keberdosaan kita, manusia sering menolak kesaksian itu. Manusia ingin tetap berada di dalam kegelapan. Manusia tetap ingin untuk menutupi keberdosaannya. Padahal Tuhan ingin sediakan pengampunan. Tuhan ingin sediakan jubah kebenaran. Tapi yang terjadi apa? Manusia malah berbalik. Berbalik dan menyatakan Yesus salah, Allah tidak benar. Kalau begitu siapa yang benar? Diriku. Aku yang benar. Apa yang dinyatakan oleh Yesus salah. Apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang Bapa itu juga tidak benar. Yang benar siapa? Aku. Maka saudara lihat betapa serius hal ini. Kenapa? Karena manusia menuduh, manusia menggugat Allah semesta alam. Inilah dosa. Maka tidak heran saudara-saudara sekalian, dosa bukan cuma sekedar perbuatan moral yang jahat. Tapi dosa itu adalah tindakan kita yang mau menuduh Allah salah dan kita benar. Kenapa sampai sekarang orang masih terus menolak Tuhan? Karena dia tidak mau mengakui dia berdosa, Allah benar. Dia tidak mengakui dia salah, Allah benar. Inilah tinggi hati, inilah self-righteous, inilah dosa. Maka saudara-saudara sekalian, tidak heran Yesus katakan, apa itu dosa? Dosa itu kalau engkau tidak percaya kepada aku. Itulah dosa. Karena engkau berarti mengatakan aku salah dan Bapa juga ikut bersalah. Karena aku mewakili Bapa. Maka saudara-saudara sekalian, dua hal yang mari kita responi. Pertama, adakah dari kita saat ini yang sementara menganggap Allah bersalah? Adakah dari kita saat ini yang menganggap Kristus tidak benar? Kesaksiannya salah. Kesaksiannya tentang aku itu tidak benar. Dan yang benar siapa? Aku. Mari bertobat. Mari kembali. Mari akui Allah yang benar. Kitalah yang salah. Inilah respon yang pertama. Mari akui seperti Daud mengakui, ya Tuhan,
hanya kepadamu sajalah aku telah berdosa. Berarti Allah benar, aku yang salah, aku yang guilty, aku yang harusnya dihukum, maka aku mohon belas kasihan-Mu. Yang seperti ini ada pengharapan. Yang kedua, jikalau kita melihat Kristus dikatakan tidak benar, Allah digugat, maka kalau kita adalah pengikut Kristus, mari kita berdiri, mari kita bangkit, mari kita maju, mari kita menjadi saksi Kristus untuk menyatakan bahwa Kristus benar dan Allah yang dinyatakan oleh Kristus adalah juga benar. Kiranya gereja kita boleh menjadi gereja, kiranya jemaat kita boleh menjadi jemaat yang bersaksi bagi Kristus bahwa kesaksiannya benar dan Allah yang Dia wakili adalah Allah yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyatakan rahasia tentang siapakah Engkau kepada kami, dan rahasia itu bukan dinyatakan melalui mimpi, bukan dinyatakan melalui kemampuan manusia untuk menyelidiki, untuk melakukan riset, tetapi itu dinyatakan oleh anak-Mu yang tunggal. Tetapi anak-Mu yang tunggal bukan hanya sekedar menyatakan Allah yang benar, namun sekaligus juga menyatakan kami yang bersalah, kami yang berdosa. Karena firman-Mu seperti pedang yang bermata dua, menyatakan siapa Allah dan menyatakan siapa kami. Tuhan tolong kiranya kami yang masih menganggap diri kami benar, orang-orang yang masih menganggap Allah yang salah, Kristus kesaksiannya tidak benar, kiranya Tuhan lembutkan hati mereka, supaya mereka boleh tersungkur seperti Daud tersungkur dan mengatakan, akulah yang salah, Engkaulah yang benar. Dan aku memohon belas kasih-Mu, ampunilah aku. Dan ya Tuhan, bagi sebagian lagi yang sadar kami pengikut Kristus, Kristus sedang diadili, Kristus sedang dikatakan tidak benar, Allah Bapa sedang digugat oleh manusia yang berdosa. Tolong kami ya Tuhan untuk berdiri teguh, untuk bersaksi. Sebagaimana Yesus sudah bersaksi tentang Allah, kami mau bersaksi tentang Kristus kepada dunia yang menuding, menuduh, dan menyeret Engkau ke dalam pengadilan duniawi. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasih, pakailah kami, berikanlah pada kami kekuatan, kemampuan untuk boleh menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.